إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih dan menetapkan waktu-waktu yang mulia, dan di antara waktu-waktu yang mulia tersebut adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dikenal dengan bulan yang dimuliakan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, demikian pula bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Dan saat ini kita menjelang memasuki bulan Ashhurul Hurum yang paling mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. 2 ataupun 3 hari ke depan kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam beberapa hadis tentang keutamaan bulan tersebut. Di antaranya adalah hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-'ashri." Qila ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa tidak ada satupun amalan ataupun tidak ada satupun hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pada hari-hari tersebut, melainkan amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Qila ya Rasulullah, beliau ditanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Tidak pula orang yang berangkat berjihad di jalan Allah, membela agama Allah azza wa jalla, yang akan mengalahkan keutamaan orang-orang yang melakukan kebaikan di hari-hari tersebut? Kata beliau, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula orang yang berangkat berjihad, berperang, membela agama Allah azza wa jalla, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min dzalika bi syai', kecuali apabila dia berangkat dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Dia gugur sebagai orang yang syahid, meninggal dunia di medan perang untuk membela agama Allah azza wa jalla. Baru inilah yang akan mengalahkan kebaikannya orang-orang yang berbuat baik di hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, maka betapa mulianya dan betapa agungnya
10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah bagi mereka-mereka yang beramal di hari-hari tersebut. Dalam riwayat yang lain, dalam musnadnya Imam Ahmad dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan juga, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah azza wa jalla al-'amalu bihinna illa ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin a'zamu," tidak ada satupun hari-hari yang lebih a'zam, yang lebih agung, lebih mulia, wala ahabbu ila Allah, tidak pula ada hari yang lebih dicintai oleh Allah, al-amalu bihinna, melakukan kebaikan di hari-hari tersebut, kecuali orang yang beramal di hari-hari ini 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita di antara amalan yang terbaik untuk kita perbanyak di hari-hari tersebut, fa'akthiru fihinna minat tahlil, perbanyak kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wat takbir, perbanyak kalian mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar, wat tahmid, perbanyak pula kalian mengucapkan kalimat alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Hendaknya ini yang diperbanyak apabila kita mau mendapatkan kebaikan dan keberuntungan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang hendaknya kita memperhatikannya untuk kita lakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu berhaji. Jamaah sekalian, berhaji dan umrah adalah tempatnya, puncaknya di bulan Dzulhijjah, seperti yang dikatakan oleh Jabir ibnu Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya salat dan zakat terdapat padanya pengorbanan waktu, tenaga, tetapi tidak terdapat padanya pengorbanan harta. Demikian pula akan tetapi kata beliau pada haji, demikian pula masalah umrah terdapat padanya berbagai macam bentuk pengorbanan berupa tenaga, pengorbanan harta, sehingga kata beliau haji adalah puncak pengorbanan seseorang, di mana kita mengetahui bahwasanya harta itu adalah sesuatu yang mahbub, yang dicintai oleh setiap diri manusia. Harta adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, kecintaan mereka terhadap harta tersebut dengan berangkat berhaji, maka dia telah benar-benar berada di atas puncak pengorbanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada mereka yang berangkat berhaji ataupun umrah dengan mengatakan, bahwasanya al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma, bahwasanya umrah ke umrah berikutnya adalah merupakan penggugur dosa di antara waktu tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan orang yang berangkat melaksanakan haji secara mabrur dengan tidak melakukan pelanggaran maksiat di sana, selama dia berhaji, selama dia berihram, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, maka tidak ada balasan baginya kecuali adalah al-jannah, surga. Maka barang siapa yang mampu mengorbankan hartanya untuk berangkat berhaji, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukannya, karena sesungguhnya hanya dengan cara ini bisa kita mendapatkan harta, kita bisa mendapatkan al-jannah, surga. Dengan melakukan ibadah,
dan di antara puncaknya adalah dengan berangkat berhaji jamaah sekalian. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang belum memiliki kemampuan ataupun mungkin memiliki kemampuan, maka hendaknya dia bertekad, berniat untuk melakukannya, karena diharapkan apabila dia ada keinginan dan bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, maka diharapkan dia mendapatkan keutamaan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang hendaknya kita lakukan dan kita perhatikan di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan datang jamaah sekalian, untuk kita mempersiapkan diri berkurban al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid. Naam, Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan tiap-tiap umat telah kami jadikan, kata Allah, masing-masing untuk mereka memiliki waktu untuk menyembelih hewan kurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka berupa enam binatang ternak, yaitu dari 3 jenis, yaitu unta, sapi ataupun kambing dengan berbagai macam jenisnya jamaah sekalian. Barang siapa yang memiliki dan memiliki kemampuan untuk menyembelih unta, dia lakukan. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih sapi, dia lakukan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menyembelih unta, tidak pula sapi, maka hendaknya dia menyembelih kambing. Naam, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan khusus pada unta ataupun sapi, diperbolehkan untuk dia bersekutu 7 orang di dalamnya. Kalau dia mampu berdua atau bertiga, berempat, dia lakukan, atau berlima, tidak mesti 7. Ya, 6. Kalau dia mampu berenam, dia lakukan. Dan paling akhir adalah ber7 jamaah sekalian. Khusus untuk jenis kambing adalah 1 orang, 1 kepala keluarga untuk seluruh 6 keluarganya yang serumah dengannya. Dan di antara adab-adab yang hendaknya kita perhatikan bagi yang telah berniat berkurban, berazam, bertekad, kemudian sudah masuk bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, yang sebentar lagi, sekitar 2 hari lagi jamaah sekalian, insyaallah, maka hendaknya untuk sementara untuk tidak mencukur rambutnya, tidak pula memotong 6 kukunya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza dakhala asyru Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi fala yamussanna min sya'rihi wa dhufrihi." Sebagian riwayat fal yumsik an sya'ri wa dhufri. Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila kalian telah melihat bulan Dzulhijjah, itu sudah satu Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, dan salah satu di antara kalian berkeinginan, berkehendak untuk berkurban, maka hendaknya dia untuk sementara tidak mencukur rambutnya, tidak pula memotong kukunya. Ini dalam apa? Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk kita menyerupai orang-orang yang sementara ihram. Adalah suatu karunia dari Allah Azza wa Jalla bagi kita jemaah sekalian yang kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, kemudian kita melakukan sebagian apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu di sana mereka menyembelih hewan haji namanya. Bagi orang-orang yang melakukan haji secara tamattu', itu dengan berumrah terlebih dahulu, kemudian tahallul, kemudian setelah itu kembali dia berihram untuk niat haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian demikian pula orang-orang yang melakukan haji qiran, yaitu umrah, setelah umrah dia tidak tahallul, langsung dia gandengkan dengan pelaksanaan hajinya. Maka di antara karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, untuk kita bermirip-mirip dengan mereka, yaitu disyariatkannya kita untuk menyembelih hewan kurban, sementara mereka menyembelih hewan haji namanya.
Dan di mereka juga selama ihram, mereka tidak boleh potong kuku, tidak boleh memotong rambut mereka, dan sebagian ulama mengikutkan seluruh bulu-bulu yang lainnya. Maka demikian pula kita yang berkeinginan untuk berkurban untuk sementara waktu, kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, untuk tidak memotong kukunya, tidak pula memotong rambutnya sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Ibadah Allah. Maka hendaknya kita mengilmui apa saja yang disyariatkan, yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keagungan yang dijanjikan dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya hewan kurban yang kita sembelih, darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sampai dan dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya dagingnya, darah hewan sembelihan yang kalian kurbankan itu tidaklah sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai dan dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kalian. Dan di antara bentuk ketakwaan itu adalah keikhlasan kita. Keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah yang mulia tersebut. Demikian pula yang di antara bentuk ketakwaan kita adalah ittiba' sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala perkara, dalam perkara ibadah seperti ibadah kurban ini. Maka laksanakanlah ya ibadah ini dengan penuh ilmu, dengan mengetahuinya, sehingga kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya seperti ya tata cara penyembelihan. Demikian pula ya untuk kita berupaya ikhlas, karena puncaknya adalah tauhid jamaah sekalian. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syariat berkurban tadi, wa itu ada pada tiap-tiap umat termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menutup ayat tadi dengan mengatakan, fa ilahukum ilahun wahid. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu, Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar, hendaknya engkau salat, ruku, sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula wanhar, berkurban, menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hampir setiap kita salat kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, barang siapa yang mempersembahkan sembelihannya selain kepada Allah, dia niatkan selain kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang mempersembahkan sembelihannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha lana wa lakumut taufiq. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, jangan kita lupakan berpuasa di bulan Dzulhijjah, di 9 pertama, hari pertama sampai hari ke-9. Jika kita memang tidak mampu untuk melakukan semua, adalah sebagiannya, setengahnya, atau minimal di tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sana allati qabla aw wa ma ba'da.
sesungguhnya berpuasa di hari Arafah sehari sebelum lebaran adalah dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan di antara syiar-syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya dikatakan oleh para ulama adalah berlebaran, melakukan Jumatan bersama dengan pemerintah, berlebaran, melakukan Jumatan, berjihad. Semua ini adalah kita melakukannya di belakangnya ya penguasa, pemerintah, kaum muslimin, supaya kita tidak terang-terangan menyelisih mereka pada syiar-syiar yang mulia ini, yang agung ini. Jangan tunjukkan kepada mereka perselisihan kita kepada mereka, karena sesungguhnya perselisihan kepada orang-orang yang biasa saja adalah buruk. Maka bagaimana kiranya kalau kita menampakkan perselisihan kepada para penguasa-penguasa kaum muslimin. Nas'alullaha lana wa lakumut taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.